Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Salah satu amal yang sangat dicintai oleh Rasulullah adalah majelis ilmu, yaitu berkumpul untuk belajar agama, mengingat Allah dan saling menasihati dalam kebaikan. Dan itu bagian daripada perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka hendaklah kalian hidup di dunia ini saling ingat mengingatkan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya saling ingat mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu bulan sekali kita duduk di majelis ini. Yang pertama dalam rangka mengerjakan perintah Allah, karena belajar ilmu itu juga bagian daripada perintah Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan, siapa dia berjalan, yaltamisu fihi ilman, berjalan untuk menuju suatu tempat di mana di tempat itu belajar ilmu. Kita berangkat dari rumah kita menuju ke tempat ini, masjid apa? Darul Mukminin. Ini dalam rangka menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti di hari kiamat dimudahkan Allah untuk berjalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Maka hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yang pertama Imam Bukhari, kemudian yang kedua Imam Muslim, maka kedudukan hadis itu adalah sangat tinggi, sehingga duduk di majelis taklim termasuk berjalan di jalan menuju surga. Setiap langkahnya dicatat sebagai ibadah. Maka baginda Nabi bersabda, idza ra'aitumur rajul, bila kamu melihat ada orang ya'tadul masjidah, membiasakan diri berjalan menuju masjid. Idza ra'aitumur rajul, bila kamu melihat orang ya'tadul masjid, membiasakan diri berangkat menuju masjid. Fashhadu, maka saksikan olehmu bahwa orang itu bil iman, orang itu adalah orang yang beriman. Maka menunjukkan bahwa langkah-langkah ke tempat yang baik ini tidak semua orang itu mampu melangkah. Namun kalau melangkahnya ke tempat yang tidak baik, banyak orang melangkah. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi, huffatil jannatu bil makari. Amalan-amalan yang kemudian amal itu menjadikan seseorang masuk surga, makarih. Amalan itu adalah makarih, yaitu berat. Harus ada perjuangan. Malas, itu amalan ke surga. Malas, maka kita paksakan.
Kalau kita paksakan nanti seperti orang yang sakit dikasih obat oleh dokter. Maka walaupun obatnya pahit, maka dia siap menelan obat itu supaya dia mendapatkan kesembuhan. Maka hadirin jamaah masjid Darul Mukminin yang dimuliakan Allah, jadi duduk di majelis ilmu seperti ini bagian daripada anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, baginda Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man barang siapa yuridillahu bihi khairan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seseorang hamba, yufaqihu fid din, maka hamba itu akan dipahamkan Allah dalam urusan agama. Jadi dipahamkan, bukan paham sendiri tapi dipahamkan. Maka di antara supaya kita paham urusan agama, maka duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Sehingga di dalam Al-Quran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Nabi tidak diperintah untuk minta tambahan harta, tapi Nabi diperintah untuk meminta tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, berdoalah kamu wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, zidni, engkau tambahkan kepadaku ilma, ilmu. Jadi dikasih tambahan ilmu. Maka ilmu ini ngangkat derajat. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya antara iman dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Orang beriman itu harus berilmu. Tidak boleh menjadi orang yang jahil. Maka Allah SWT akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darajat, derajatnya tinggi. Sehingga nanti di derajatnya itu berdekatan dengan derajatnya para nabi. Maka orang yang beriman dan orang yang berilmu ini yang tertinggi adalah kalangan para sahabat, kemudian kalangan para tabi'in, kemudian orang setelahnya a'immah al-arba'ah, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan orang-orang setelahnya para ulama. Mereka itu bukan orang biasa, tapi mereka adalah orang luar biasa, menunjukkan di kalangan umat ini, di kalangan manusia ini, Allah SWT mengistimewakan satu, dilebihkan daripada yang lain dalam urusan kepahamannya dalam agama. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kemudian Nabi bersabda, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nazrati malakan
yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man barang siapa nazara ila wajhil alim, memandang wajahnya para ulama, nazrotan dengan satu kali pandang, fafariha biha, dan kemudian dia senang di dalam memandangnya. Khalaqallahu, Allah SWT menciptakan mintilkan nazrah, daripada pandangan tersebut, malakan satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu ditugaskan Allah untuk memohonkan ampun sampai hari kiamat. Jadi termasuk orang yang didoai malaikat-malaikat Allah adalah orang-orang yang punya ilmu, para ulama. Sehingga kita diperintah, karena orang itu bertingkat-tingkat, maka Nabi mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun homisan fatahdika. Kun, jadilah kamu hidup di dunia ini aliman, menjadi ulama. Ulama itu orang yang paham apa maksud Quran, apa maksud hadis. Di tafsir di kalangan para ulama ini ada imam-imam yang empat itu mereka para ulama, dan orang-orang setelahnya yang menimba ilmu musalsal sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ilmu itu harus dipelajari min sanadin ila sanadin summa sanad hatta yantahi sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu harus dipelajari dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai pada akhirnya sambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, kun aliman, jadilah kamu para ulama. Au muta'alliman, kalau kamu tidak bisa, maka jadilah murid yang belajar kepada para ulama. Au mustami'an, atau kamu menjadi orang yang suka mendengar. Karena mendengar nasihat ilmu ini, mendengarnya itu saja sudah dapat pahala, walaupun yang didengar tadi tidak paham, apalagi paham. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahwasanya dulu suka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun min idki alfi raqabatin fisabilillah. Julu suka dudukmu fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman, kamu duduk di situ tidak memegang pena, wala taktubu harfan, kamu tidak nulis satu huruf pun, hanya duduk mendengar saja. Duduk mendengar walaupun tidak paham, apalagi paham, duduknya itu saja dikasih pahala seperti memerdekakan 1000 budak di jalan Allah. Jadi duduk kayak gini nih. Tidak megang pena, tidak megang tidak menulis huruf, hanya duduk saja. Kadang duduk dengar pun tidak nyantol-nyantol. Nah, kadang paham ketika dijelaskan, ketika sudah bubar lupa semua, itu pun sudah dapat pahala besar. Makanya kenapa urusan ilmu ini bisa lebih besar pahalanya dibanding amalan-amalan yang lain, dibanding sedekah, bahkan dibanding sholat sunnah. Suatu hari ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Maka Nabi bilang, ya Abu Dzarrin, la anta wudhuwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'man khairul laka min ibadati alfi rakaati tatawuan atau kama ja'a fil hadis. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, la anta wudhuwa, kamu berangkat di pagi hari, fata'allama baban minal ilmi, lalu kamu belajar satu bab ilmu, umila bihi aw lam yu'man, ilmu yang kamu pelajari itu langsung kamu amalkan ataupun belum kamu amalkan, itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat.
Insya Allah di antara kita ini nggak ada yang mampu mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, sholat tarawih aja 8 rakaat, 11 dengan witir itu sudah nggak kuat. Cari yang cepat-cepat. Kalau ada yang lama nggak laku. Itu fitrahnya manusia itu begitu. Selalu nggak betah dengan yang baik-baik. Maka wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat. Baginda Nabi diperintah Allah dalam surat Al-Kahfi supaya sabar duduk berkumpul bersama orang-orang yang berzikir, duduk berkumpul bersama orang-orang yang belajar ilmu, duduk berkumpul di masjid. Itu perlu kesabaran. Karena tidak semua orang mampu sabar duduk di masjid. Duduk di masjid itu, wah seperti ini sekarang, double pahalanya. Pertama, pahala iktikaf. Pahala iktikaf. Kemudian pahala sholat berjamaah, nunggu sholat dihitung sholat. Kemudian setelah itu duduk di majelis ilmu. Barang siapa selepas sholat duduk di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa. Iktikaf itu pahala besar juga. Man i'takafa sa'atan, barang siapa beriktikaf di masjid sebentar, ba'adahu minan nar, Allah jauhkan dia dari neraka salah sakhonadiko, sejauh jarak bumi langit kali 3. Masya Allah. Memang kalau di dunia ini masih informasi, belum tampak. Tapi nanti kalau dikubur tampak semua. Memang kalau di dunia ini terasa biasa-biasa. Tidak ada perbedaan antara orang sholat dengan tidak sholat. Terasa biasa-biasa. Bahkan kadang orang yang nggak sholat hidupnya lebih makmur. Kadang-kadang kelihatannya lebih makmur. Urusannya lebih mudah. Giliran yang sholat agak susah. Itu memang seperti itu. La tahsabanna alladzina kafaru innama numli lahum liyazdadu isma, kata Allah. Kamu jangan heran dengan kehidupan orang yang kafir atau kehidupan orang yang tak taat kepada Allah, dunianya maju. Jangan heran. Itu diberi seperti itu supaya semakin banyak siksaannya. Jadi jangan heran kalau ada orang kafir dunianya maju. Karena memang orang kafir itu kenikmatannya di dunia ini. Kalau nanti di hari kiamat tidak ada. Jadi kita ini Masya Allah harus bersyukur. Jadi orang beriman. Jangan terus membanding-bandingkan dengan orang-orang yang dunianya maju padahal tidak taat. Terus, wah, kayaknya Allah itu keliru ya. Masa saya yang taat susah, kemudian yang nggak taat mudah. Jadi semakin berat ujian mengamalkan agama, itu semakin besar pahalanya. Kalau kita ini hidup, Masya Allah, kata Nabi, al-mutamassiku bidinihi fi akhir zaman kal qabib alal jamrah. Jadi ini bukan ceramah ini kita ngaji. Nah, kalau ngaji itu begitu. Kalau ceramah kan dikit-dikit loncat-loncat, ketawa-tawa. Ini kita fokus. Jadi menyampaikan murni apa yang dulu disampaikan oleh Nabi. Al-mutamassiku bidinihi, orang yang berpegang teguh mengamalkan agamanya di akhir zaman, kal qabid alal jamrah, dia ini seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya apa? Betul-betul berat ujiannya. Kadang disakiti, dicemooh, dicaci, diolok-olok. Zaman Nabi juga seperti itu. Baginda Nabi aja dikatakan majnun, orang gila. Maka duduk-duduk seperti ini nih ada satu harapan besar.
Baginda Nabi bersabda, la yab'asannallahu yaumal qiyamati aqwaman. La yab'asannallahu, sungguh Allah SWT akan membangkitkan yaumal qiyamati pada hari kiamat aqwaman, satu kaum. Satu kaum itu kumpulan dari beberapa orang, rombongan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Fi wujuhihimun nur, wajah mereka bercahaya. Ala manabirun lu'lu, mereka berada di atas mimbar-mimbar terbuat daripada mutiara. Laisu bi'anbiya wala syuhada. Mereka ini bukan para nabi, bukan orang yang mati syahid. Orang biasa. Tapi di akhirat punya derajat yang tinggi. Yaubituhumun nas. Orang-orang pada kagum dengan derajat-derajat itu. Maka ketika Nabi bercerita bahwa di hari kiamat Allah akan bangkitkan satu kaum wajahnya bercahaya, maka faqala al-a'rabi halihim lana na'rifuhum ya Rasulullah. A'rabi itu orang Arab yang tinggal di desa, di dusun. Kalau kita nyebut orang Bedui. Orang Bedui. Kalau kita ini nyebutnya orang gunung, orang lereng, orang hutan, belum banyak paham agama. Maka ketika Nabi ngomong seperti itu bahwa di hari kiamat Allah akan membangkitkan satu kaum wajah mereka bercahaya, maka dia bertanya, halihim lana na'rifum ya Rasulullah. Coba engkau jelaskan kepada kami wahai Rasulullah. Itu ketika di dunia ini siapa mereka yang di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah bersinar itu? Di dunia ini siapa? Sehingga nanti bila saya ini kenal dengan ciri-ciri mereka hidup di dunia ini, saya tuh pengen niru-niru kehidupan orang-orang seperti itu, sehingga saya ini punya harapan di hari kiamat dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya itu. Itu kata A'rabi tadi. Ketika A'rabi itu orang Arab tadi bertanya, maka Nabi menjawab, humul mutahabun fillah. Mereka itu adalah orang yang ketika di dunia ini al-mutahabun fillah. Cinta mencintai karena cinta mencintai karena min qabaila syatta, mereka dari suku yang berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda. Wa biladin syatta, negerinya beda-beda. Bahasanya beda-beda. Yastami'un. Nah, mereka itu senang berkumpul di suatu tempat ala dzikrillah yadkurunahu, berkumpulnya itu supaya bareng-bareng ingat Allah, bareng-bareng sholat berjamaah, bareng-bareng menuntut ilmu. Mudah-mudahan termasuk kita. Masya Allah. Di malam ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kemarin Rajab, sekarang Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang Allah mengistimewakan. Malam itu namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi ada beberapa malam itu istimewa di sisi Allah, di antaranya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj. Istimewa. Jadi malam itu tidak sama antara malam. Ada yang malam itu istimewa. Sebagaimana di antara manusia itu tidak sama. Ada yang dijadikan nabi, ada yang dijadikan sahabat, ada yang dijadikan ulama, ada yang dijadikan yang lain. Tidak sama. Maka setiap bulan juga tidak sama. Ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang paling istimewa. Setelah bulan Ramadan ada 4 bulan di bawahnya 4.
salah satu syartun, 3 bulan berurutan. Wa wahidun fardun, 1 bulan menyendiri. 4 bulan tuh 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian ada lagi 1 bulan menyendiri, namanya Rajab. Ini termasuk istimewa. Setelah Rajab, Sya'ban. Sya'ban ini karena di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Maka di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pergantian buku catatan amal. Jadi amalan kita itu dicatat oleh malaikat. Sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, zikirnya, iktikafnya, tidurnya, makannya, aktivitasnya di kebun, aktivitasnya di toko, di mana saja. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sangat menghendaki bagaimana seluruh aktivitas kita 24 jam itu bernilai menjadi ibadah. Caranya gimana? Sampai makannya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, sampai dia masuk WC jadi ibadah. Gimana caranya? Caranya yaitu bagaimana di dalam setiap amal itu kita mengerjakannya sesuai dengan caranya Nabi. Kalau kita masuk WC, jangan asal masuk WC. Masuk WC dengan kaki kiri. Pertama kaki kiri sambil baca doa. Kata para ulama, kamu jangan anggap sepele masuk WC dengan melangkahkan kaki kiri. Sesungguhnya itu sunnahnya Nabi dan pahalanya kalau ditampakkan lebih berharga daripada emas 10. Nilainya satu sunnah itu lebih berharga daripada emas 10 bumi. Kenapa? Karena pahala yang kekal disimpan di akhirat. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dalam surat Al-Kahfi, pahala yang kemudian diterima disimpan di akhirat itu khairun inda rabbika thawaba. Lebih baik di sisi Allah menjadi ganjaran. Jadi segala apa-apa yang kemudian jadi ganjaran, jadi pahala, itu sangat baik di sisi Allah. Nah, kita pengen bagaimana semua aktivitas itu jadi pahala, jadi ganjaran. Wa khairun amala, jadi khairun inda rabbika sawaba, wa khairun amala. Wa khairun amala yaitu sebaik-baik cita-cita orang hidup adalah bagaimana setiap aktivitasnya itu bernilai pahala. Sampai kedipan matanya pahala, pandangan matanya pahala, pendengarannya mendengar jadi pahala, berbicara jadi pahala, makan jadi pahala, tidur jadi pahala, masuk WC jadi pahala. Jadi kalau sudah caranya Nabi yang dipakai, gak ada yang sia-sia. Semuanya itu jadi pahala. Nah, umur kita 60-70. Mu'tarul manaya baina sittin wa sab'in sana. Umur kita itu 60-70 tahun. Nah, 60-70 tahun itu adalah umur yang paling baik dari umur yang diberikan Allah kepada orang yang hidup di dunia ini. Kalau umat-umat terdahulu itu diberi umur 1000 tahun, 500 tahun, 600 tahun. Fir'aun itu 600 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun. 1000 tahun baru wafat. Iya, Nabi Musa 500 tahun. Nabi Nuh itu dakwahnya saja 950. Nabi Nuh. Dalam surat Nuh disebutkan alfasanatin illa khomsina. Jadi 1000
kurang 50, berarti 950 tahun. Tetapi Nabi mengatakan umur kita lebih baik daripada umurnya umat-umat terdahulu. Maka ada sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah umur kita ini pendek? Memang kita pendek, tapi dalam pendeknya umur itu amal baik dilipat ganda. Maka diceritakan bahwa ada satu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ini ibadah 350 tahun sujud. Sujudnya itu 350 tahun. Sampai tempat yang disujudi itu lekuk. Jidatnya memancar cahaya. Maka umatnya Nabi Musa ini tanya sama Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ya kalim Allah. Wahai Nabi Musa kalim. Tanyakan kepada Tuhan. Derajat saya di surga derajat paling mana? Derajat saya itu di surga derajatnya itu berapa tingkat derajat saya? Maka setelah ditanyakan, dijawab oleh Allah, sampaikan Musa kepada kaummu bahwa sesungguhnya dia berada di neraka yang paling bawah. Maka ketika disampaikan oleh Nabi Musa, kamu kata Allah bukan di surga, kamu kata Allah di neraka yang paling bawah. Kok bisa wahai Musa? Saya ibadah, kok nggak dihargai? Karena kamu telah sombong dengan amalan kamu. Kesombonganmu itu telah menghapus pahala ibadahmu 360 tahun. Jadi kesombongan itu. Maka kita tidak boleh merasa lebih pintar, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, merasa lebih bisa, merasa lebih hebat, merasa lebih. Maka akhirnya kaumnya Nabi Musa ini bilang, wahai Musa, kalau saya yang beribadah 360 tahun itu dengan bekas ibadah memancar cahaya di wajah saya, lalu keputusannya saya dimasukkan neraka, ya saya ridho, saya rela. Memang surga dan neraka itu bukan punya saya, punya Allah. Dan Allah memasukkan hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Dan saya sadar, wahai Musa, saya itu karena merasa membanggakan amal saya. Ini masuk ujub. Saya ini telah ibadah 360 tahun. Surga saya itu di mana? Wah, ini ujub. Ujub namanya. Jadi ujub. Ujub itu bangga diri. Kita nggak boleh bangga diri, sombong, ria, sum'ah. Mungkin kita belum tahu apa itu sum'ah. Sum'ah itu ibadah pengen dilihat orang. Sum'ah namanya. Sum'ah itu daripada sama mendengar. Sum'ah beribadah agar didengar orang. Allah supaya didengar orang. Bila aku bagus-bagusin pada Qurannya dilupakan supaya didengar orang. Jadi niat itu kadang terlintas sebentar saja, enggak lama. Sebentar saja pengen didengar orang. Itu sudah sunnah. Jadi kalau terlintas niat-niat seperti itu pengen dilihat orang, maka kita kata Nabi ucapkan satu kalimat. La haula wala quwata illa billah. Saya enggak mampu ya Allah untuk murni karena enggak mampu saya. Nah, ketika kita merasa tidak mampu itu, maka Allah memaafkan. Maka kaumnya Nabi Musa tadi bilang, kalaulah saya yang ibadah 360 tahun, dengan ibadah itu diputuskan masuk neraka, saya ridho wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa. Tapi saya minta satu permintaan.
besarkan badan saya sehingga seluruh neraka itu hanya muat tubuh saya. Enggak ada satupun orang mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang masuk neraka. Cukup saya aja. Cukup saya aja. Maka Nabi Musa lapor, ya Allah itu kaumku rela diputus masuk neraka. Tapi dengan syarat badannya dibesarkan sehingga tidak ada satupun orang yang masuk neraka. Mulai zaman manusia pertama sampai manusia terakhir. Kecuali hanya dia. Maka Allah bilang, sampaikan wahai Musa kepada kaummu itu bahwa Allah memasukkan dia ke dalam surga sebab sayang dia kepada orang lain. Coba bayang. Jadi kita itu harus punya sayang dengan orang. Rahmat. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahimun yarhamuhumur. Orang yang sayang akan disayang oleh Allah. Orang yang sayang akan disayang. Irhamu mampir ardi, irhamukum mampir sama. Sayangi makhluk-makhluk Allah di bumi, maka Allah akan sayang. Malaikat akan sayang. Jadi amalan ketika bernilai di sisi Allah itu lebih berharga daripada kebendaan di dunia. Maka kita, kata Nabi Muhammad SAW, umur kita pendek, tapi kita diberi lipatan amal. Kalau umat-umat terdahulu, mereka tidak ada lipatan amal. Mudha'afatul amal. Amalnya sedikit, tapi pahalanya besar. Minimal, pahalanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dilipat ganda 10. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan dilipat ganda 10. Tergantung keikhlasannya naik lagi. Semakin ikhlas naik lagi 10, kemudian 70, kemudian 70.000, kemudian 100.000, kemudian 700.000, sampai tingkatan keikhlasan. Maka nanti di bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban, amalan kita setahun itu ditutup. Lalu buku itu disimpan. Disimpan di mana? Disimpan di antara salah satu dua tempat. Kalau buku itu bukunya catatan amal baik, orang baik, catatannya amal baik, maka buku itu disimpan, namanya tempat itu Illiyin. Illiyin, taruh di Illiyin. Kalau buku itu banyak keburukannya dan catatan amalan buruk dari orang yang berbuat buruk, maka tempat buku itu ditaruh di sijin. Nah, maka nanti di hari kiamat buku itu diberikan. Ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, ada yang menerimanya dengan belakang pundak. Begitu. Enggak sopan sama Allah. Berapa buku catatan amal yang akan diberi kepada orang yang nanti menerima catatan amalnya? Tergantung seberapa lama hidupnya di dunia ini. Kalau dia hidupnya 40 tahun, nanti nerima 40 kitab, 40 rapor. Dan itu ada malaikatnya yang ditugaskan. Malaikat raqib, malaikat atid. Kita harus yakin bahwa amal kita itu dicatat oleh malaikat. Malaikat raqib, malaikat atid. Maka malaikat itu banyak. Jumlahnya nggak ada yang tahu hanya Allah. Tapi 10 malaikat wajib kita tahu. Dengan tugas-tugasnya. Namanya tugasnya. Kalau tidak tahu dosa. Ada 10 malaikat Allah. Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Ditiup itu trompet. Trompet itu trompet sangkakala itu.
Sekarang sudah di mulut malaikat Israfil. Dalam kitab Tanwirul Qulub, trompet itu sudah ada di mulut malaikat Israfil. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Kalau trompet itu sudah ditiup dengan satu kali tiupan, umilatil ardu wal jibal, maka bumi dan langit akan terbawa tiupan itu, terbang bumi langit tiupan malaikat Israfil. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya nurunkan hujan dan menyebarkan rezeki. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar, yang kelima malaikat Mungkar, yang keenam malaikat Nakir, tugasnya bertanya di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Rokib, pencatat amal baik. Yang kedelapan malaikat Atid, pencatat amal buruk. Kemudian yang ke-9 malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Kemudian yang ke-6, yang ke-10 malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Itu kita harus tahu, anak-anak kita itu harus tahu. 10 malaikat Allah, kemudian 25 nabi, 124.000 nabi dan rasul, banyak. Nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Tapi yang wajib diketahui 20. Maka nanti kalau dia hidupnya 30 tahun, maka sejak dia diperintah untuk ibadah umur 10 tahun, mulai dicatat amalnya. Kalau 10 tahun setelah 30 setelah 10, berarti umurnya 40 tahun. Maka nerimanya dipotong 10. Masih masa kecil belum di 30 buku catatan. Maka disitulah dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba, kata Allah. Iqra kitabaka. Sekarang kamu baca buku catatan amal kamu. Kamu yang tahu. Iqra kitabaka. Bacalah buku catatan amal. Kafa binafsikal yawm alaika hasiba. Hari ini cukup kamu yang tahu. Maka setiap orang membawa. Nah, maka nisfu Sya'ban itu pergantian. Jadi yang 1 tahun lipat harus di LDY. Mudah-mudahan kita ditaruh di LDY. Apanya taruh LDY. Baiknya diterima, kalaupun ada yang buruk, buruknya diampuni. Nisfu Sya'ban. Setelah kemudian, makanya nisfu Sya'ban itu disunnahkan berpuasa minimal 1 hari. Hari nisfu Sya'ban itu. Setelah nisfu Sya'ban, bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, 15 hari setelah nisfu Sya'ban, berarti mulai tanggal 16 nisfu Sya'ban sampai tanggal 30 Sya'ban, tidak boleh puasa. Karena persiapan Ramadan. Maka tanggal 30 bulan Sya'ban, itu hari itu dinamakan Yaumus Syak, hari Syak. Hari tidak boleh berpuasa, diantaranya adalah Yaumus Syak, hari Syak. Jadi dalam 1 tahun itu yang tidak boleh berpuasa adalah 1, hari raya Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Yang ketiga hari habis tanggal 10 bulan Zulhijjah. Setelah itu tanggal 11, 12, 13, hari apa namanya itu? 3 hari setelah hari raya Idul Adha, hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik itu 3.
Hari tasyrik itu 3. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Zulhijjah. Itu nggak boleh puasa. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, 5 hari nggak boleh puasa. Kemudian ditambah 1 hari lagi, hari Syak. Hari Syak itu tanggal 30 bulan Syak. Karena kenapa? Karena dimungkinkan, diragukan akan terjadinya masuk sudah bulan Ramadan. Maka alhamdulillah hari-hari berputar dalam kehidupan kita menjadi hari-hari yang penuh dengan ibadah, dengan ketaatan, ketika kita itu sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menjadi hamba. Kalau menjadi hamba itu, maka segala semuanya jadi ibadah. Dia di kebun, dia jadi petani, dia jadi pedagang, dia jadi orang kaya, dia jadi orang miskin, jadi pahala. Tapi kalau tidak menjadi hamba Allah, maka semua menjadi sia-sia. Dan supaya kita ini ingat bahwa kita ini hamba Allah, itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita semua ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba. Dan amalan hamba yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu. Nggak ada yang lebih tinggi daripada amalannya orang hidup itu sholat 5 waktu. Sehebat apapun orang amalannya, kalau tidak ada sholat 5 waktunya, maka Allah nggak gubris. Seburuk apapun dia, kalau masih ada sholat 5 waktunya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan. Di zaman Nabi ada orang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, dia sholat tapi masih mencuri. Gimana itu ya Rasul? Dia sholat tapi dia mencuri. Istilah kalau orang sekarang itu sholat terus maksiat jalan. Istilah orang kita. Ya Rasulullah, dia sholat tapi masih mencuri. Maka Nabi jawabnya apa? Bukan Nabi terus, sholatnya nggak diterima Allah, dia belum ikhlas. Bukan. Nabi nggak jawab kayak gitu. Nabi jawab begini, kalau dia sungguh-sungguh sholat, insya Allah nanti sholatnya akan menyebabkan dia berhenti mencuri. Karena Allah telah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau dia sungguh-sungguh sholat, pasti nanti dia tobat. Pasti nanti dia tobat. Jadi maknanya jangan meremehkan amalan orang. Jangan meremehkan amalan orang. Walaupun dia ini masih belum sholat, orang Islam belum sholat, kita nggak boleh mengatakan dia ahli neraka. Nggak boleh. Karena Islam itu sendiri sudah satu kebaikan. Islam itu sudah satu kebaikan. Makanya kalau ada orang Islam dia sepanjang hidupnya nggak sholat lalu mati, maka dia tetap wajib disolatkan. Nggak boleh tidak disolatkan karena dia Islam. Jadi Islam itu menyebabkan dia dipraktekkan hukum Islam kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan Nabi bahwa perbedaan al-farqu bainal kafir wal mu'min tarkus shalah, perbedaan antara kafir dan iman adalah meninggalkan sholat. Maksud kafir di situ bukan kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi kafir di situ adalah kufrun ni'mah, bukan kafir. Islam itu sendiri asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
itu sudah satu kebaikan. Makanya kalau pandangan kita kepada orang lain, ya dia kan Islam walaupun belum sholat. Apalagi Islam yang sholat. Islam yang sholat, sholatnya masih bolong-bolong. Ya sudah satu kebaikan. Meningkat lagi, meningkat. Jadi orang itu nggak boleh diremehkan. Harapannya apa? Harapannya dia itu sebab kita menghargai, nanti bisa menghargai dengan apa yang kita hargai. Ya syukuri dulu kamu, walaupun belum bisa sholat 5 waktu, tapi kan kamu sholat subuh, sholat duhur juga, yuk. Tapi juga belum. Ya syukuri dulu. Nanti kalau kau syukur, nanti ditambah oleh Allah. Bisa sempurna di bawah. Jadi syukur. Ada seseorang dalam kitab disebutkan bahwasanya dilaporkan bahwasanya dia bilang sama gurunya, saya ini sholat. Kalau saya ini sholat saya itu nggak khusyuk. Apakah saya ini nggak usah sholat saja? Wong saya sholat nggak khusyuk kan nggak punya adab. Masa saya sholat di depan Allah tidak khusyuk? Kalau begitu saya berhenti aja sholat. Oh aku nggak bisa khusyuk. Oh jangan. Kau tuh bersyukur kepada Allah sudah bisa berdiri di hadapan Allah walaupun kamu belum khusyuk. Nanti kalau kamu terus istiqomah, nanti diberi lezatnya sholat, akhirnya nikmatnya sholat, akhirnya bisa khusyuk sholat walaupun khusyuknya belum sempurna. Tingkatan jadi ini apa namanya pemahaman seperti ini harus kita bisa disampaikan kepada umat. Jadi sholat, maka sholat yang tertinggi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Setelah itu kemudian sholat-sholat yang lain. Ada sholat tahunan. Apa sholat tahunan? Tahun sekali, setahun 2 kali. Setahun sekali itu tarawih. Setahun sekali itu tarawih. Setahun 2 kali hari raya. Jadi ada orang itu sholatnya setahun sekali tarawih. Ya sudah bagus. Urusan mengenai amalan dia itu dia kita pandang Islamnya. Akhirnya kita baik dengan semua. Itulah pandangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi istilahnya menghargai orang lain. Maka pandangan ini kalau kita tidak benar cara memandang, nanti akan timbul ujub, bangga diri. Kenapa bangga diri? Membanggakan dirinya daripada orang lain. Ketika dia merasa lebih daripada orang. Tapi kalau dia itu tawadu itu, ya seburuk-buruk orang masih buruk saya. Saya banyak keburukannya. Nggak ada waktu saya melihat keburukan orang lain. Keburukan saya masih banyak. Nah, akhirnya mau istighfar. Orang itu kalau nengok dirinya masih banyak dosa, merasa buruk, akhirnya mau istighfar. Sebaik-baik saya masih baik orang, seburuk-buruk orang masih buruk saya. Nah itu kalau punya itu, masya Allah nikmat itu. Seburuk-buruk orang masih buruk saya. Sebaik-baik saya masih buruk orang. Maka manusia itu nggak ada yang sempurna. Sempurna itu adalah ketika satu sama lain saling menyempurnakan. Makanya kenapa sholat berjamaah itu jadi sempurna, dinilai sempurna? Karena satu sama lain saling menyempurnakan. Kalau sholat sendiri, wah jauh dari itu. Tidak ada saling menyempurnakan dengan apa sendiri. Itulah hikmahnya sholat berjamaah. Kita itu banyak kekurangan. Kalau nak ditengok sholat kita itu jauh dibanding sholatnya orang-orang terdahulu. Maka berjamaah ini supaya apa? Supaya sempurna. Kok bisa sempurna? Karena dengan berjamaah saling menyempurnakan. Ada yang khusyuk dalam takbir, yang lain tidak khusyuk. Ada yang khusyuk dalam ruku, yang lain tidak ruku. Akhirnya dihitung sempurna. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya
Salatul rajul ma'al jama'ati, salatnya seseorang berjamaah, salatnya seseorang dengan berjamaah, khairun, lebih baik, min salatihi fi baitihi, dibanding salatnya seseorang di rumahnya, arba'ina sanatan, selama 40 tahun, munfaridan, sendiri-sendiri. Jadi sholat berjamaah sekali dibanding dengan sholat di rumah sendiri-sendiri 40 tahun masih lebih baik satu kali sholat berjamaah. Maka inilah kita niatkan sisa umur, bagaimana ya sisanya, inilah sisanya, memang sisanya. Bukan bertambahnya, kita ini nggak bertambah tapi berkurang. Nah, sisanya ini mudah-mudahan menjadi sisa umur yang barokah. Masya Allah, kita bersyukur punya majelis seperti ini, bisa berkumpul di majelis-majelis seperti ini 1 bulan 1 kali. Ini satu amalan yang barokah. Mamata murabito ujri amal wilayahumil qiyamah, sehingga nyambung amal, nyambung umur. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah, berjumpa dengan bulan Sya'ban, nanti berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan semangat ibadahnya, semangat baca Qur'annya, semangat sholat tarawihnya. Semangat, tarawih itu tidak boleh tidak semangat, karena cuma 1 tahun sekali. Jangan sampai malam-malam Ramadan tidak ada tarawihnya. Kalau di Mekah itu satu juz, 1,5 juz setiap malam. Kalau orang dulu itu Al-Imam Asy-Syafi'i kalau malam khatam Quran 1 malam 1 juz. 1 malam 1 kali. Hari semalam. 1 malam 1 kali, 1 siang 1 kali. Jadi sepanjang bulan Ramadan Imam Syafi'i itu hafal Quran 60 kali. Imam Syafi'i. Jadi 30 kali di malam hari, setiap malamnya berarti sekali. 30 kali di siang hari. Jadi itu umur barokah, sedikit tapi bisa berbuat banyak. Sedikit tapi bisa berbuat banyak. Tapi kalau nggak barokah, umurnya sama 24 jam. Habis dalam kesia-siaan. Sambil main gaple, digantungi kuping dengan batu bata. Tidak tidur, katanya nunggu sahur. Giliran masuk waktu sahur, makan sahur. Setelah sahur, tidur, akhirnya subuh kesiangan. Jam 8 baru bangun. Akhirnya nggak sempurna sholatnya. Maka sama-sama kita perhatikan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini saja sebagai bentuk menyambut bulan Ramadan, nisfu Sya'ban. Nanti kita amalan puasa nisfu Sya'ban, malamnya baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Kemudian 15 hari setelahnya akan masuk bulan Ramadan. Man fariha bituhu di Ramadan harramahullahu 'alan niron. Siapa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah harumkan api neraka, membakar. Jadi gembira itu senang, mau tarawih, mau puasa, mau sedekah. Mau sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya besar. Nabi bersabda, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafar. Adil Quran, hafizul lisan, mut'imul ji'an, so'imina Ramadan. Jadi surga, kata Nabi, itu rindu dengan 4 jenis manusia. Al-jannatu surga, mustaqotun rindu ala arba'ati nafarin. 4 golongan manusia. Siapa yang 4 golongan itu? Pertama, anil Quran. Orang yang senang membaca Quran. Jadi kalau kita ini nggak bisa baca Quran, baca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya.
Kalau kita tidak bisa ditunjuk-tunjuk lebih cepat kan hatamnya. Nanti setelah selesai buka lembaran-lembaran Quran itu, maka kita hatam juga. Hatam buka lembaran Quran. Maka potong kambing juga. Hatam nunjuk Quran. Itu pahala juga itu. Quran itu megangnya pahala. Mata melihat pahala. Telinga mendengar orang kaji pahala. Itu Quran Testament pahala itu. Mulut bicara pahala. Mulut membaca pahala. Sambil dipikirkan oleh otak pahala lagi. Tangannya megang pahala. Matanya melihat wah pahala semua. Apalagi sambil berdiri di dalam sholat. Bacanya. Dia tahlil Quran. Kemudian yang kedua hafidul lisan. Dirinduin surga orang yang jaga mulut. Kemudian yang keempat, yang ketiga mut'imul ji'an, orang yang ngasih makan perut yang lapar. Maka di bulan Ramadan pasti lapar semua. Pasti lapar semua. Pasti lapar semua. Maka di antara sunnahnya orang-orang soleh adalah takjil. Takjil. Itu takjil itu di antara ngamalkan hadis ini takjil. Takjil itu sekedar batalkan puasa dulu. Jadi takjilnya dari masjid sekedar membatalkan puasa dengan kue, dengan kurma, dengan makanan-makanan ringan. Kemudian sholat maghrib, setelah maghrib baru dilanjutkan berbukanya. Atau bagus nanti lanjutkan berbukanya itu setelah tarawih. Jadi sekedar ngisi perut dulu supaya takut kekenyangan. Kan nanti kalau berbukanya itu semua masuk, gorengan masuk, bakso masuk, rendang masuk, wah masuk semua. Akhirnya kekenyangan, akhirnya tarawihnya, wah akhirnya libur dulu lah hari ini, capek nian, karena kekenyangan. Maka orang yang memberi makan perut lapar dirinduin. Kemudian yang keempat, so'imin Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan karena ngaku umatnya Nabi. Mudah-mudahan termasuk kita. Mudah-mudahan termasuk kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat, walafiat, rizkinya barokah, istri anak-anak barokah, kawan-kawan kenalan-kenalannya barokah, dan diberi tambahan-tambahan ilmu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Sekiranya ada yang mau bertanya, silakan. Ya, tanya, buka, buang bertanya. Salam. Kalau mendengarkan seluruh bacaan Quran, entah dari langsung ataupun dari tidak langsung, rekaman, pokoknya ayat-ayat Quran didengarkan itu pahala. Jadi walaupun dari kaset, tetap dapat pahala. Karena umum, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibaca. Dibaca. Jadi yang baca itu tidak dijelaskan langsung atau tidak langsung. Tidak langsung seperti rekaman. Jadi dengar rekaman itu pahala juga. Berapa pahalanya? Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika orang mengatakan alif lam mim, maka dicatat 30 kebaikan. Karena satu kebaikan
dilipat ganda 10. Jadi yang seperti ini kita harus tahu dengan nilai-nilai amal yang dari Nabi. Itulah sehingga kita semangat karena tahu nilainya. Orang kerja kalau nggak tahu nilainya, nggak semangat. Karena tahu nilainya itulah dia mantang karet jam 3 siap. Ada obor di jidat, pakai sepatu bot. Semangat. Karena tahu nilai sekeping karet itu di balik karet walaupun busuk ada duit. Maka semangat. Walaupun bau ada uangnya. Jadi kesimpulannya bacaan Al-Quran itu baik daripada langsung ataupun tidak seperti rekaman tetap dapat paham. Kalau mendengar tidak harus punya wudhu, tapi kalau menyentuh harus punya wudhu. Kalau membaca dan mendengar tidak harus punya wudhu. Jadi walaupun tak punya wudhu baca Quran tidak apa-apa. Yang penting jangan nyentuh, jangan megang. Mungkin dengan hafalannya. Jadi Quran yang ada hafalan-hafalan dibaca. Orang itu di umatnya Kanjeng Nabi ini dihitung hafal Quran semua. Kita yang duduk di sini ini hafiz Quran semua ini. Pak Haji Firdaus, Pak Marwani ini hafiz Quran nih. Buktinya hafal qul huwallahu ahad. Itu Quran juga itu. Nah, di zaman Nabi Isa orang belajar bismillah, baru belajar bismillah itu. Sudah nyebab ke Allah malu nyiksa bapaknya di kubur. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Istahyaitu ya Isa an u'adziba abdi binari fi batnil ardi. Aku malu nyiksa penghuni kubur wahai Isa. Wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Sedangkan anak dia nyebut-nyebut namaku di muka bumi. Mas, kita ini loh, sholat 5 waktu ini, berapa kalimat asma Allah kita sebut mulai takbir sampai salam. Allahu Akbar. Nyebut Allah. Di muka bumi, bapaknya itu malu disiksa oleh Allah. Karena anaknya nyebut nama Allah. Jadi kita ini kalau nggak ngerti urusan gini, waduh. Akhirnya kurang semangat. Jadi kita ini habis Quran semua ini. Buktinya hafal surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Quran. Tingkatan-tingkatan. Semakin banyak hafalan Qurannya semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi alhamdulillah sudah syukur. Ada lagi? Ada lagi. Surah ayat 8 nangis ya tuh. Bapak itu anak bukaan ayat kan. Kita apa itu nangis. Yang kedua kan, jadi imam dikira dia tamat dia. Maduri di ibadah, maduri jannah. Ya. Aku tuh dia mau nangis mungkin ya dia tahu yang artinya, tapi memang jadi kebanggaan. Ya, mesti karena tahu artinya. Karena tahu artinya, makanya Al-Quran itu kan nasihat. Untuk itu di samping kita baca Quran, sesekali bacain terjemahnya ayat itu. Makanya di ujung ayat Al-Bayyinah ya. Fadhuli fi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayat itu diucapkan malaikat Israel nanti ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Ketika Israel nanti nyabut nyawa orang beriman, sebelum dicabut nyawanya dihibur oleh Israel. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Katanya, hei jiwa yang tenang, kamu tenang.
Us takut. Iya, maksud irji'i itu pulanglah kamu menghadap Allah. Ayo pulang kamu menghadap Allah. Iya. Dunia milik kita, bukan kita ngejar dunia, tapi katanya kalau kita baca sebelum sunnah subuh, itulah dunia milik kita. Iya. Dunia milik kita salah. Kita nggak pernah memiliki dunia. Jadi maksudnya kalau kita sudah sholat diizinkan Allah untuk make dunia. Sehingga jadi halal. Makanya dalam ayat yang lain surat Jumat. Fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi mencari rizki di muka bumi ini mencarinya harus sesudah sholat. Sesudah sholat baru nyari rizki. Di saat nyari rizki datang sholat jangan lupakan sholat. Jadi setelah sholat dan di saat sibuknya jangan tinggal ke sholat. Nah, jadi itu kaitannya dengan aktivitas kita. Maka kalau kita ini aktivitasnya ada di antara dua sholat. Sesudah sholat, sebelum sholat berikutnya. Di saat datang, bahkan sebelum datang waktunya, sudah berhenti kerjanya, persiapan untuk sholat berikutnya. Maka dia dihitung nunggu sholat, walaupun kesibukan di pasar, di kebun, dihitung nunggu sholat. Nah, orang yang misalnya nih habis subuh, sedang nunggu zuhur. Sesudah subuh itu dia ada yang pergi ke kebun, ada yang ke sana aktivitas. Maka dia ingat, ini zuhur sebentar lagi nih, tinggal ke dulu. Nah itu namanya nunggu sholat. Ada orang tidak begitu, wis tanggung, sedikit lagi. Akhirnya tanggung-tanggung kelewat. Jadi kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu diucapkan Israel nanti di saat mencabut nyawa orang beriman. Hei jiwa yang. Nah? Iya. Iya. Pulanglah kamu menghadap Tuhan kamu. Tuhan kamu senang kamu menghadap. Rodiyatan marga itu Allah itu senang. Kamu menghadap Allah itu Allah senang. Maka karena Allah senang, fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, masuklah kamu ke dalam rombongan arwah-arwah orang yang beriman, masuklah ke dalam surga. Semoga termasuk kita semua. Amin. Ya. Ada lagi? Cukup? Assalamualaikum Ustaz. Aku nama dikit. Berkenaan dengan apa? Malaikat apa ya? Raqib dan Atid. Ada sebelah kiri dan kanan. Ada mencatat kebaikan dan kejahatan. Ini itu sering juga disebut kiroman katibin. Ya. Nah, menjelaskan. Ya, kiroman katibin itu pencatat amal yang mulia. Itulah malaikat Raqib Atid. Iya, sama kan? Iya, jadi kiroman katibin itu ya Raqib Atid. Iya. Kiroman yang mulia, katibin pencatat amal. Jadi kiroman katibin itu malaikat pencatat amal yang mulia. Siapa dia? Pencatat amal baik, Raqib. Pencatat amal buruk, Atid. Atid, bukan Atib. Atid. Jadi nyebut malaikat tuh namanya nggak boleh keliru. Raqib, Atid. Kalau keliru nanti bahaya. Sama seperti kita disebut namanya keliru.
Ada mungkar nangkir katanya. Nah, ada orang nangkir, nakir, bukan nangkir, nakir. Mungkar nakir. Cukup? Cukup ya. Ya. Cukup insya Allah. Semoga bulan depan bisa jumpa kembali insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Ini tadi belum.